mau dekat 100 tahun sudah. Ya, mau dekat 100 tahun sudah. Jadi sebenarnya divorce ini belum seberapa lama. Tetapi sekarang divorce ini semakin dikembangkan disebabkan keadaan dunia kita sekarang yang sudah semakin tua. Kalau kita melihat di media, kalau kita membaca, mungkin kita tidak dapat merasakannya di Brunei. Tetapi bila kita melihat apa yang berlaku di luar, di tempat-tempat lain, banyak sekali perkara-perkara yang menyedihkan. Banyak sekali kisah-kisah yang menyayat hati. Kalau kita baca dalam Instagram, Facebook, news sahaja pun dalam WhatsApp pun, banyak perkara yang menyedihkan hati yang berlaku sekarang ini. Saya sendiri secara pribadinya 2 minggu yang lalu saya membaca tentang melalui Instagram. Begitu pendek saja dia punya cerita tentang seorang budak kecil 4 tahun yang telah dibunuh oleh ibu dan teman lelaki ibunya. Jadi saya terpikir, kenapa budak kecil 4 tahun dianiaya selama setahun? Jadi saya rasa sangat sedih. Saya rasa sangat sakit. Kenapa ada sampai perkara macam ini? Jadi bila saya merujuk lagi di Google, kisah itu berlaku di Singapura dan dia ada kronologinya, ceritanya dari awal budak kecil yang 4 tahun itu. Memang sangat-sangat sedih sebab ibu bapanya dia memang dibunuh dengan tujuan itu ya. Ibunya memang mereka merancang, planning dan melaksanakan dan tidak ada rasa penyesalan. Bila kita melihat perkara ini, kenapa ada banyak sangat perkara buruk dalam dunia ini dan kalau kita melihat sekali dunia sekarang itu banyak sekali perkara-perkara buruk yang berlaku dan perkara buruk ini disebabkan dosa. Syaitan telah menguasai hidup manusia jatuh ke dalam dosa menyebabkan mudah untuk syaitan mengambil alih dan mempergunakan manusia untuk tujuannya. Dan disebabkan panggilan inilah kita ada kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi ini adalah doa yang boleh membantu dalam situasi seperti ini. Jadi kita mau berkenalan dengan doa kerahiman, mungkin sedikit sebanyak akan menunjukkan rasa cinta, keinginan kita untuk membuat devosi ini. Jadi di sini saya ingin secara ringkas saja apa itu devosi, apa pesan utamanya, ABC kerahiman ilahi, bagaimana mengamalkan kerahiman ilahi, apa peringatan yang kita perlu ingat bila kita mempraktikkan kerahiman ilahi, dan contoh-contoh aksi kasih dalam gereja yang telah diajar oleh gereja kita. Banyak lagi yang tapi tidak sempat kan. Jadi kita selepas ini kita akan berdoa kerahiman ilahi. Sebagai rujukannya, kebanyakan rujukan ini saya ambil daripada website Katekismus Gereja Katolik. Juga saya refer pada sisters, bukannya interpretasi diri sendiri begitu kan? Apa itu devosi kerahiman ilahi? Devosi kerahiman ilahi adalah pengabdian total kepada Allah yang Maha Rahim, yaitu keputusan untuk percaya penuh kepadanya. Percaya penuh, bagaimana dia mampu boleh percaya penuh kepada Tuhan untuk menerima belas kasih-Nya dengan ucapan syukur dan seterusnya berbelas kasih pada sesama. Pesan utama kerahiman ilahi bahwa Allah mengasihi kita. Tidak kira betapa besar pun dosa kita, semerah darah pun dosa kita, bila Tuhan mengatakan Dia mengasihi kita, percayalah. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak mempercayai kata-kata saya, tetapi percayalah kepada luka-luka saya di kayu salib. Kalau
lebih besar dari segala dosa kita. Kalau dalam bulan Tuhan ada satu perkataan tidak terselami, macam dalamnya laut sampai tidak sampai dasar, tidak sampai dalam, tidak terselami oleh manusia. Itu besarnya belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita untuk datangnya dengan penuh kepercayaan. Kerahiman ilahi, kenapa dia dipanggil kerahiman? Kerahiman ilahi, sebab dalam bahasa Inggris divine mercy, divine itu artinya memang sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Divine, sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa, tidak mampu kita pahami sebab kita punya akal kecil, kita punya rencana itu begitu besar sekali. Dan dia dipanggil kerahiman ilahi sebab seperti ibu yang di dalam rahimnya ada kehidupan, di mana-mana dibawa, dijaga, diberi kekuatan, diberi makanan. Seperti itulah belas kasihan Allah bagi kita. Itulah sebabnya kita selalu diajak untuk masuk ke dalam belas kasih Tuhan. Pesan ini dapat mudah kita ingat melalui kasih kerahiman. Ask for His mercy, mohon belas kasih Tuhan. Sentiasa memohon belas kasih Tuhan, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk seluruh dunia. Sebab apa yang kita lalui sekarang ini memerlukan doa untuk seluruh isi dunia yang sedang sakit dan menderita sekarang. Dan selepas kita memohon belas kasih Allah, kita juga mesti memberikan belas kasih kepada sesama. Dan percaya penuh kepadanya. Kita tidak dapat mengasihi sesama kalau kita tidak memohon belas kasih dari Tuhan. Kita tidak dapat memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Dalam bahasa Inggris, we cannot give what we don't have. So if we don't have the mercy of God, we cannot give that too. Macam itu, kan? Walau macam mana hati-hati dengan devosi kerahiman ilahi. Ayat dari kitab suci ini, bangsa ini datang mendengar dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Dalam gereja dipanggil kadang-kadang dia akan sebut lip service, pujian, memuji Tuhan melalui bibir, tetapi hatinya jauh. Tapi mesti hati-hati dengan ini. Berbahagia orang yang murah hatinya, kerana mereka akan beroleh kemuliaan. Sekejap lagi kita akan melihat kenapa ini adalah satu perlihatkan. Bila kita mempraktikkan devosi kerahiman ilahi, dia mesti ada perbuatan, mesti ada buahnya. Bila kita ada balanya di sini, ada lukisan, kita tidak ada gambar, tapi ada dalam slide ini adalah lukisan kerahiman ilahi yang hasil dilukis oleh Father Spokos. Father Spokos adalah spiritual director kepada Santa Faustina. Santa Faustina di mana dia telah mencatat pengalamannya penampakan Yesus kepada dia selama 600 lebih tahun, dan Father Spokos telah ditugaskan oleh Yesus untuk membantu dia yang melukiskan lukisan ini dan juga mengembangkan kerahiman ilahi, mengumpul semua karya-karya kerahiman ilahi Father Spokos. So bila kita memandang lukisan ini ataupun bila kita berdoa kerahiman ilahi, kita mesti ingat adakah ini mendekatkan kita kepada hidup sakramental gereja, dan adakah kita membiarkannya berubah diri kita. Dan selepas kita berdoa dalam sendiri, adakah kita berubah menjadi orang yang lebih berbelas kasih. Itu yang mau kita perhatikan, sebab bila kita membuat devosi ini, dia mesti ada perbuatannya.
bukan sebagai kebiasaan sahaja ataupun sebagai ucapan mulut sahaja. Pentingnya mengamalkan pesan kerahiman seperti yang saya telah katakan tadi, ini adalah sarana. Sarana artinya alat, sebagai alat belas kasih dari Tuhan kepada kita dan juga dari kita untuk orang lain. Tetapi itu tidak cukup. So, mengamalkan belas kasih bukan suatu pilihan. Bila kita berdoa, devosi kerahiman Ilahi, kita mau mengamalkan belas kasih, dan dia bukanlah pilihan. Tidak, saya memilih tidak cuma mau berdoa saja, saya tidak mau melakukan apa-apa. Tidak, ini bukanlah pilihan, tetapi mengamal belas kasih itu adalah satu kewajiban, keharusan, kemestian. Seperti dalam Matius bab 5 ayat 16, demikianlah bulan yang terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tidak ada orang yang menyalakan lampunya dan meletakkannya di bawah gantang. Dia mesti bawa pelitanya untuk menyinari semua. Itulah pesan Tuhan dalam Matius. Ya. 3 tingkatan belas kasih untuk kerahiman Ilahi ini adalah satunya perbuatan, tidak kira apapun jenisnya. Ucapan belas kasih, ya, kalau perbuatannya kita tidak dapat mewujudkan perbuatannya, ucapan belas kasih pun adalah salah satu. Dan yang terakhir adalah doa. Saya mau ke slide selanjutnya. Kalau kita biasa dengan ini, kita tahu ini adalah yang pada tahun kerahiman Ilahi kita diajar tentang 7 works of corporal mercy, 7 spiritual work of mercy, ataupun dalam bahasa Melayunya 7 aksi kasih jasmani dan yang satu lagi rohani. Dalam gereja Katolik ini sangat-sangat ditekankan belas amal kasih ini. Dan kita ada contoh di sini di mana kita memberi sharing dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu dari aksi jasmani. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi perlindungan kepada orang asing, orang yang tidak punya tempat tinggal. Kalau kita masih ingat doa zaman tadi, Tuhan Yesus berkata soalan ini kan, bila saya lapar, adakah kamu memberi saya makan? Bila saya telanjang, adakah kamu memberikan saya pakaian? Ketika saya sakit, adakah kamu merawat saya? Ketika saya dipenjarakan, adakah kamu merawat saya? Menguburkan orang yang meninggal. Ini adalah antara aksi belas kasih secara jasmani. Dan secara rohaninya, menasihati orang yang ragu-ragu, mengajar orang yang belum tahu. Jadi bila kita sharing pengalaman pribadi, mungkin sharing di depan yang kita lakukan hari Kamis, bila kamu sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kamu, sesuatu kebaikan Tuhan, mukjizat, pertolongan Tuhan dalam hidup kamu, itu adalah satu perbuatan spiritual works of mercy dari segi kerohanian. Sebab apa? Sebab melalui perkongsian kamu, orang lain telah diberkati. Kamu mungkin tidak tahu siapa, tetapi apa yang kamu telah ceritakan tentang kebaikan Tuhan telah memberkati orang lain. Mungkin orang tidak suka, tapi saya percaya, sentiasa percaya, bila Tuhan menyentuh kehidupan kita dan kita memberitahukan kepada orang lain juga mendapat berkat. Ya? Menegur pendosa, menghibur orang yang menderita, mengampuni orang yang menyakiti pun adalah amal kasih. Menerima dengan sabar orang yang menyusahkan, memikul
jiwa-jiwa di akhir persucian, sebab mereka juga kelak akan boleh mengikuti kita saat kita meninggalkan dunia ini. Okay? Jadi mungkin kadang-kadang maksud juga dalam pikiran. Tadi kan telah dikatakan berdoa mengamalkan devosi kerahiman ilahi tidak cukup, mesti ada perbuatan, dan perbuatannya adalah ini antaranya. Okay? Jadi mungkin ada yang kita yang terasa macam mana saya mau menolong orang yang penjara, macam mana saya mau memberi perlindungan kepada orang asing atau yang tidak mempunyai rumah. Okay? Perlu diingat kita semua dipanggil untuk mengamalkan belas kasih ini, tetapi bukan dengan cara yang sama. Okay? Ini adalah satu peringatan yang baik sebab kadang-kadang mungkin saya juga memikirkan apa aksi kasih yang kita boleh laksanakan. Okay? Kita perlu datang bertanya kepada Tuhan di hidup pribadi dan hidup kita masing-masing, bertanya kepada Tuhan cara mana yang kita boleh menyatakan belas kasihnya. Lain orang, lain cara. Seorang ibu dan seorang ibu yang lain mungkin lain caranya, tapi yang paling penting kita datang pada Tuhan, minta Dia memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk memilih mana satu yang perlu kita buat. Ya? Jadi inilah sedikit sebanyak tentang Divine Mercy. Saya ingin pergi kepada topik yang seterusnya. Okay? Sedikit sebanyak kita bermula berdoa tentang luka Yesus. Devosi kerahiman ini memang susah kalau ngomong sedikit, kadang agak susah juga. Apalagi dia macam doa yang berulang-ulang seperti juga doa rosary. Okay? Jadi sarannya kita mau merenung bila kita berdoa doa kerahiman, kita boleh merenungkan luka Yesus. Dia kalau kita lihat banyak rujukan 5 luka Yesus, 5 yang suci, 5 Holy of Jesus. Banyak yang memilih di kepala luka dimahkotai dengan duri paku. Okay? Itu satu. Luka pada tangan kirinya, tangan kiri, dan luka pada tangan kanannya disebabkan oleh paku. Itu sudah 1, 2, 3. Lepas itu yang keempat di kaki, okay? Kakinya yang keempat, kelimanya di lambung, di sini, di mana darah dan air keluar. Ya? Tetapi ada juga yang menyatukan tangan kiri dan kanan sebagai luka pada tangan dan mengambil luka pada seluruh badan Yesus. Sebab seluruh badan Yesus itu memang telah terluka. Dia menjajakan pada Santa Faustina, dia menerima sebanyak 5.480 pukulan, ribu-ribu banyak. Kalau kita melihat kembali jalan sampai tadi, ada satu perhentian dia mengatakan muka Yesus itu tiada sudah, hilang sudah ditemukan, tiada macam orang tidak kenal siapa dia. Mau lihat muka dia pun orang tidak mau, buruk sekali mukanya, disfigured. Tidak nampak sudah dia punya ketampanan. Dapat bayangkan. Okay? Jadi kita mau merenungkan luka dia. Kita mau menyadari bahwa Yesus betul-betul menderita demi menebus dunia. Dan tidak pernah sekalipun dia mengeluh, tidak pernah sekalipun dia marah. Malah dia mengatakan, Tuhan ampunilah mereka. Kalau saya kena sedikit pun, pukul balik. Ini coba manusia, kena gigit kamu. Kawan itu bukan saja begadu, tapi begadu mulut pun ada. Sebab dia mencoba
kita punya hati keegoan seperti kita pun melawan dari sana marah sama marah merosakkan persahabatan dan ya begitu senang bagi kita membalas kesakitan, penganiayaan, penderitaan yang orang berikan kepada kita. Begitu senang sekali. Tetapi Yesus tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, malah dia dengan penuh kasih memandang semua askar-askar yang menyiksa dia, ampunilah mereka. Cinta kasihnya yang sungguh luar biasa sekali. Jadi untuk berdoa doa kasih rahmat Ilahi, kita akan melihat merenungkan luka-luka Yesus. Ini banyak sekali ini yang berlaku hari Jumat, tapi saya tidak dapat bercerita lebih banyak, tetapi kita akan melihat dua movie pendek 2 menit yang diambil daripada Passion of Christ. Mungkin ada sudah yang pernah melihat. Kalau yang pernah melihat, kita tengok balik. Yang belum pernah melihat, boleh melihat dalam YouTube. Ini saya cuma ambil 2 saja, di mana mereka meletakkan mahkota duri di kepala Yesus dan di mana dia disalibkan, ya, supaya kita beringat balik dalam pikiran kita bila kita berdoa devosi kerahmat Ilahi, bagaimana sungguh belas kasih Tuhan itu begitu besar sekali.